Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu struktur kristal, MO, KCl, dan ZNS. Nah, anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Gloria Azhari, kemudian ada next, ada Gita Salsabila Nurma Yahya, terus ada Rizka Nopitasari, dan Linda Helmelia Putri Hasibuan. Next. Nah, adapun tabel of context-nya, pengertian struktur kristal, kemudian ada jenis struktur kristal, kemudian ada pengertian pola difraksi, dan cara menentukan kisi kristal, kemudian ada pengertian dan sifat MO, kemudian pengertian dan sifat KCl, dan yang terakhir adalah pengertian dan sifat ZNS. Next. Nah, pengertian pola difraksi, pengertian struktur kristal akan dijelaskan oleh Gita Salsabila. Kepada Gita dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur kristal, yaitu struktur kristal adalah susunan tiga dimensi yang teratur dari atom, ion, atau molekul dalam sebuah bahan kristal. Ketika bahan padat mengkristal, atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekulnya mengatur diri mereka sendiri dalam pola-pola terorganisir secara periodik. Pola-pola ini menciptakan struktur kristal yang memiliki kekakuan dan bentuk yang khas. Struktur kristal diperoleh dengan menempelkan atom, kelompok atom, atau molekul. Struktur ini terjadi dari sifat intrinsik partikel penyusunnya sehingga menghasilkan pola simetris. Sekelompok kecil pada struktur atom yang berulang dikenal sebagai sel satuan struktur. Sel satuan adalah bahan penyusun struktur kristal dan juga menjelaskan secara rinci seluruh struktur kristal dan simetri dengan posisi atom beserta sumbu utamanya. Panjang tepi sumbu utama dan sudut antar sel satuan disebut konstanta kisi atau parameter kisi. Kemudian ada jenis struktur kristal. Jenis struktur kristal yang pertama yaitu struktur kubik, di mana sistem kubik adalah yang paling simetris dari 7 sistem kristal. Ketiga sudut tersebut berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Kemudian yang kedua ada struktur tetragonal, di mana terdiri dari 3 sumbu. Panjang sumbu utama bervariasi, itu bisa pendek ataupun panjang. Kemudian ada struktur heksagonal, di mana ini terdiri dari 4 sumbu. Ketika ketiga sumbu A1, A2, dan A3 semuanya berada dalam satu bidang, yaitu disebut dengan bidang basal dan pada sudut 120 derajat. Kemudian ada ortorombik, terdiri dari 3 sumbu dan tegak lurus satu sama lain. Panjangnya berbeda-beda. Berdasarkan unsur belah ketupatnya, sistem ortorombik mencakup berbagai bentuk kristal yaitu piramida, piramida ganda, piramida belah ketupat, dan juga pinakoid. Kemudian yang kelima ada struktur monoklinik. Ini terdiri dari 3 sumbu, di mana 2 sumbu tegak lurus satu sama lain, dan sumbu ketiga miring. Ketiga sumbu tersebut memiliki panjang yang berbeda-beda. Yang keenam ada struktur triklinik. Struktur ini adalah sistem kristal yang paling tidak simetris. Ketiga sumbu tersebut saling condong dan mempunyai panjang yang sama. Kemudian yang terakhir ada trigonal, di mana sudut dan sumbu dalam sistem trigonal mirip dengan sistem heksagonal. Pada alas sistem heksagonal, penampang prisma terdapat 6 sisi. Sedangkan pada sistem trigonal, penampang alasnya terdapat 3 sisi. Kemudian mengenai pengertian pola difraksi. Pola difraksi merujuk pada pola yang terbentuk ketika gelombang seperti cahaya atau suara berinteraksi dengan suatu penghalang atau struktur yang memiliki ukuran relatif serupa dengan panjang gelombang tersebut. Pola difraksi terbentuk karena interaksi antara gelombang elektromagnetik atau partikel dengan struktur periodik kisi kristal.
Pola ini mencerminkan distribusi intensitas dari sinar atau partikel tersebar dalam berbagai arah. Pola difraksi tergantung pada orientasi dan susunan atom dalam kisi kristal, serta panjang gelombang radiasi atau partikel yang digunakan. Teknik difraksi sinar X adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menganalisis struktur kristal. Dengan menggunakan difraksi sinar X, para ilmuwan dapat memperoleh pola difraksi yang akurat, yang kemudian dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik matematika dan komputasi untuk menentukan struktur atomik material tersebut. Adapun cara-cara menentukan kisi kristal, langkah-langkahnya yang pertama adalah persiapan sampel. Yang pertama, sampel bahan dipersiapkan dalam bentuk kristal homogen dan bersih. Ini bisa melibatkan pertumbuhan kristal dari larutan, pengendapan dari pelarut, atau metode lainnya tergantung pada jenis bahan yang diteliti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengukuran pola difraksi. Sampel kemudian ditempatkan di dalam difraktometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur pola difraksi. Radiasi sinar X Radiasi sinar X dilewatkan melalui sampel dan pola difraksi yang dihasilkan direkam oleh detektor. Kemudian langkah selanjutnya yaitu identifikasi puncak difraksi. Setelah pengukuran, langkah selanjutnya mengidentifikasi puncak-puncak difraksi pada pola yang dihasilkan. Puncak-puncak ini muncul sebagai hasil interaksi sinar X dengan bidang atom dalam kisi kristal, dan masing-masing mencerminkan jarak antar bidang yang berbeda. Langkah keempat yaitu pengukuran sudut difraksi. Sudut difraksi dari setiap puncak difraksi diukur menggunakan difraktometer. Sudut difraksi ini memberikan informasi tentang sudut di mana radiasi X terpantul dari bidang atom dalam kisi kristal. Langkah berikutnya yaitu perhitungan parameter kisi. Perhitungan parameter ini menggunakan hukum Bragg, yaitu panjang gelombang sinar X yang digunakan dan sudut difraksi yang diukur. Menggunakan parameter kisi kristal akan dihitung menggunakan hukum Bragg. Kemudian yang terakhir, verifikasi dan analisis lanjutan. Hasil pengukuran dalam perhitungan kemudian diverifikasi dengan struktur kristal yang sudah diketahui atau database struktur kristal yang ada. Analisis lebih lanjut bisa dilakukan untuk menentukan susunan atom dalam kisi kristal secara lebih rinci atau untuk mengidentifikasi fase-fase kristal yang mungkin hadir dalam sampel. Kemudian pengertian molybdenium akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Gita. Pengertian molybdenum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Molybdenum adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 42 dalam tabel periodik dan disimbolkan dengan MO. Ini adalah logam transisi yang keras dan tahan terhadap korosi. Molybdenum memiliki berbagai aplikasi termasuk dalam industri baja untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Dalam katalis untuk proses kimia dan dalam elektronik sebagai bahan semikonduktor. Nah, selain itu, molybdenum digunakan sebagai katalis dalam proses kimia. Katalis yang mengandung molybdenum digunakan dalam berbagai reaksi kimia, termasuk hidrogenasi, oksidasi, dan proses pemurnian gas. Contoh penggunaannya termasuk dalam industri kimia, pengolahan minyak, dan pembuatan bahan kimia lainnya. Molybdenum juga memiliki peran dalam industri elektronik sebagai bahan semikonduktor karena sifatnya yang tahan terhadap panas dan ketahanan korosi. Molybdenum digunakan dalam pembuatan transistor DOB dan berbagai komponen elektronik lainnya. Nah, struktur molybdenum memiliki struktur atomik. Molybdenum terdiri dari 40 proton dan 54 neutron di inti atomnya. Nah, struktur kristalnya BCC. Next. Nah, dapat dilihat dari layar struktur kristal molybdenum. Kami mendapatkannya dari menggunakan Vesta. Next. Nah, pola dipraksi molybdenum atau MO
nilai HKL-nya yang tertinggi 10 10,2 dan yang terendahnya -2, -1 dan 1. Di mana next. Nah, sifat-sifat molybdenum. Di antaranya adalah tahap-tahap terhadap korosi. Kemudian ada digunakan dalam pembuatan alat yang harus tahan terhadap lingkungan yang keras. Kemudian ada titik lebur yang tinggi. Kemudian ada tidak bereaksi dengan banyak bahan kimia. Dan 5, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Nah, maksudnya itu terhadap korosi. Nah, molybdenum memiliki tingkat ketahanannya tinggi terhadap korosi, termasuk terhadap asam kuat seperti sulfurik dan klorida, serta larutan garam, menjadikannya ideal untuk lingkungan korosif. Nah, kemudian ada kekerasan molybdenum. Nah, memungkinkannya digunakan dalam pembuatan alat yang perlu tahan terhadap tekanan, gesekan, dan lingkungan yang keras, seperti alat memotong bor. Nah, kemudian ada titik lebur yang tinggi. Dimaksudnya itu adalah molybdenum memiliki titik lebur yang ekstrim, seperti sekitar 2.623 derajat Celcius atau 4.743 derajat Fahrenheit, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Kemudian ada kestabilan. Nah, stabilannya tuh bereaksi dengan banyak bahan kimia termasuk asam kuat dan asam basa. Sehingga sangat berharga dalam industri di mana ketahanan terhadap korosi atau reaksi kimia itu penting. Kemudian itu, dikarenakan konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, molybdenum sering digunakan dalam pembuatan kawat resistansi elemen pemanas dan kontak listrik. Nah, materi selanjutnya, next. Nah, pengertian kalium klorida atau KCl akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizka. Pada Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kalium klorida, di mana kalium klorida adalah senyawa garam alkali tanah dengan halida yang terbentuk dari unsur kalium dan klor. Wujud umumnya adalah garam kristal berwarna putih atau tak berwarna. Senyawa ini sangat mudah larut dalam air dan terasa asin di lidah serupa garam dapur. Kalium klorida atau KCl merupakan senyawa ionik yang molekulnya terdiri dari satu atom kalium dan satu atom klor. Ini adalah kristal kubik berpusat pada wajah berwarna putih hingga tak berwarna. Struktur atomik kalium klorida terdiri dari 36 proton, sedangkan jumlah neutron dalam KCl akan bergantung pada rasio isotop kalium dan klorin yang digunakan dalam pembuatan senyawa tersebut. Struktur kristalnya adalah VCC. Next. Nah, ini merupakan simulasi dari struktur kristal KCl yang dibikin menggunakan Vesta, di mana kalium klorida terbentuk karena pembentukan ikatan ionik antara atom kalium dan klor. Karena elektron ditransfer antara dua atom, pembentukan ikatan bersifat ionik. Atom-atomnya tersusun rapat, di mana ion klorida yang lebih besar didistribusikan dalam suatu susunan dengan celah yang juga dikenal sebagai rongga oktahedral di antara keduanya. Ion kalium yang lebih kecil mengisi celah ini. Struktur kimia serupa juga diamati pada struktur kristal garam halida lainnya. Next. Pada pola difraksi kalium klorida terjadi karena struktur kristalnya yang teratur. Kristal kalium klorida memiliki susunan atom yang teratur dalam bentuk kisi kristal kubus.
Ketika cahaya monokromatik atau cahaya dengan satu panjang gelombang mengisi kristal ini, gelombang cahaya tersebut akan mengalami difraksi atau pembelokan karena adanya interferensi gelombang dari atom-atom dalam kisi kristal. Titik-titik terang dalam pola difraksi menunjukkan bahwa gelombang-gelombangnya cahaya dibiaskan oleh kisi kristal mengalami konstruktif interferensi yang terjadi karena puncak gelombang-gelombang tersebut bertemu dan saling memperkuat. Sementara itu, titik-titik gelap menunjukkan destruktif interferensi yang terjadi ketika puncak gelombang-gelombang tersebut bertemu dalam fase yang berlawanan sehingga saling membatalkan. Pada pola difraksi kalium klorida dapat digunakan untuk menentukan jarak antar atom dalam kisi kristalnya, karena pola tersebut dipengaruhi oleh jarak antar bidang dalam kisi kristal. Oleh karena itu, pola difraksi merupakan alat yang penting dalam studi struktur kristal dan sifat-sifatnya. Next. Sifat-sifat dari kalium klorida itu sendiri yaitu yang pertama, bentuk kristal yang padat, kedua, mudah larut di dalam air, ketiga, rasa asin yang khas, keempat, bersifat konduktif, dan yang terakhir, berguna dalam pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Linda. Kepada Linda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai seng sulfida atau ZNS. Seng sulfida atau ZNS adalah senyawa kovalen yang memiliki kekerasan yang tinggi dan tahan terhadap korosi. Senyawa ini ditemukan dalam bentuk alami sebagai mineral bersifat sphalerite. ZNS memiliki berbagai aplikasi yang luas dalam teknologi modern, terutama dalam bidang optoelektronik dan semikonduktor. Seng sulfida memiliki struktur kristal Wurtzite dan zinc blend. Struktur dari ZNS yaitu struktur atomik kalium klorida terdiri dari 30 proton, sedangkan jumlah neutron dalam ZNS bergantung pada isotop-isotop yang digunakan karena ZNS adalah senyawa dengan satu atom seng atau Zn dan satu atom sulfur atau S. Dan struktur kristal dari ZNS ini yaitu FCC. Next. Berikut adalah visualisasi pesta dari struktur kristal seng sulfida, di mana warna abu merupakan Zn atau seng dan warna S merupakan sulfida. Warna kuning merupakan sulfida atau S. Nah, bentuk struktur kristalnya yaitu FCC atau face centered cubic. Next. Kemudian pola difraksi dari ZNS. Jika kita lihat dari plotnya, yang dinilai 28 itu mendapat nilai 100 dengan bidang kristalnya itu 2020. Sedangkan jika kita lihat di refleksinya pada Vesta, itu di nilai 10 yang mendapat nilai I-nya 100 dengan HKL-nya 220. Next. Kemudian sifat-sifat dari seng sulfida atau ZNS. Yang pertama itu berbentuk kristal padat. Kepadatan kristal berkisar 3,88 sampai 4,09 gram per centimeter kubik. Kemudian tahan terhadap goresan, transparan terhadap sinar inframerah, serta memiliki konduktivitas listrik yang bergantung pada jenis doping dan lingkungannya. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Linda. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.